warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, kesempatan pagi ini terima kasih. Yang pertama saya ucapkan atas kehadirannya dan Kepala Sekolah yang menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam acara pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Anwar Hidayat, SPD calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak tahun 2024. Namun sebelumnya, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas segala rahmat hidayahnya kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan. Atas segala rahmat hidayah yang tercurahkan kepada kita, mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita kunjungkan hadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati beserta teman-teman, pada kesempatan ini saya selaku moderator dalam acara pemaparan positif. Yang pertama dalam acara dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara yang kedua adalah pemaparan budaya positif di SD Negeri Bakal 2 yang akan disampaikan oleh Pak Anwar Hidayat, SPD MPD. Dan acara yang terakhir adalah penutup, nantinya akan dibacakan doa oleh Bu Hajah di rumah. Menginjak acara yang pertama agar berjalan dengan lancar, acara mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bakal 2, Bapak Sunarto, SPD MPD. Tempat dan waktu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, khususnya pada Bapak Anwar Hidayat selaku CPD Angkatan 11 yang saya hormati pula, marilah sebelum saya menyampaikan beberapa hal, selalu kita ajak bersama-sama mengajukan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan limpahan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir di SD Bakal Rejo 2 ini dalam acara diseminasi mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian untuk salat dan salam selalu kita aturkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana salatnya selalu kita nanti terutama dari dunia sampai yaumul qiyamah. Kepada Bapak Ibu sekalian yang hormati, bahwa pada kesempatan kali ini saya selaku yang dituakan di sini hanya ingin menyampaikan sambutannya, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai calon guru penggerak ini. Memang betul bahwa harapan dari calon guru penggerak dari angkatan pertama sampai selanjutnya itu memang minimal ada perubahan-perubahan di SD-nya masing-masing. Syukur bagi perubahan itu nanti bisa dikembangkan kepada sekolah yang lain sehingga bisa sebagai imbas sekolah yang ada guru penggeraknya ini. Kalau di minimal di SD-nya masing-masing itu ada perubahan terhadap anak didiknya ini. Jadi mengenai budaya-budaya positif, mengenai pembelajaran tentang nilai-nilai luhur Jadwatoro, pembelajaran yang berpihak kepada anak itu minimal ada perubahan. Nanti pembelajarannya terhadap anak itu seperti apa, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, pembelajaran segitiga itu seperti apa, kesempatan kelas, budaya positif, itu nanti bisa diterapkan kepada anak dan minimal ada perubahan kepada anak didiknya. Kemudian untuk perubahan
kepada rekan-rekan guru khususnya di SD Bakarejo 2 itu juga harapannya ada perubahan, karena di dalam calon guru penggerak itu juga ada pembebasan atau istilahnya sebagai penularan terhadap calon guru penggerak mengenai apa yang harus kita lakukan, termasuk kegiatan komunitas praktisi. Jadi dalam guru penggerak itu ada pembelajaran komunitas praktisi, minimal itu juga ada perubahan. Nah, untuk calon guru penggerak di sini Pak Anwar Hidayat itu nanti harapannya juga bisa membentuk komunitas praktisi, terutama di dalam kelas. Syukur bagi nanti bisa keluar dalam kelas melalui KKD atau berupa konsep judul yang lain sehingga tidak menyamai tentang KKD. Jadi harapannya semacam itu, minimal ada perubahan sendiri komunitas praktisi di dalam kelas, nanti membentuk grup atau komunitas yang tujuannya nanti untuk berbagi praktek baik terhadap pembelajaran. Itu minimal terhadap guru-gurunya. Kemudian yang ketiga itu juga minimal juga ada perubahan terhadap lingkungan sekolah. Jadi nanti juga pada modul yang terakhir itu juga ada perubahan-perubahan yang harus diciptakan oleh seorang calon guru penggerak mengenai lingkungan sekolah, akan diciptakan seperti apa yang bisa membuat anak didik belajar lebih betah, lebih senang, lebih komunikatif, sehingga anak didik itu nanti akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dalam pembelajaran sesuai harapan dari calon guru penggerak. Itu harapannya harus ada perubahan di lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anwar akan memaparkan mengenai diskriminasi tentang budaya positif. Harapannya bahwa budaya positif yang sudah berjalan di sini nanti lebih ditingkatkan, ya. Seperti yang sudah ada di sini, termasuk adanya setiap pagi ada Asmaul Husna, itu juga budaya positif yang bagus. Ada pojok belajar, itu untuk belajar sebelum pembelajaran dimulai itu 5 sampai 1/4 jam itu dilaksanakan belajar di pojoknya masing-masing kelas dengan dipandu oleh Bapak Ibu guru, dan itu masuk budaya positif. Kemudian setelah hari Senin upacara itu juga termasuk budaya positif. Setiap pagi bersih-bersih bersama-sama atau 1 minggu sekali itu juga ya budaya positif. Nah, itu semuanya bermanfaat positif terhadap SD Bakarejo 2. Nah, maka dari itu dengan adanya diseminasi nanti betul-betul Pak Anwar bisa mungkin menggali budaya positif yang lain yang bisa memberikan ke arah ke positif atau kemajuan di SD Bakarejo 2 ini secara signifikan. Maka dari itu di samping nanti Pak Anwar harapannya diseminasi pada hari ini itu nanti betul-betul hasilnya bisa diimplementasikan terhadap anak didiknya dan guru-guru yang lain. Misalnya Pak Anwar nanti bisa menggali budaya positif yang baru, misalnya seperti anak setiap pagi bisa Asmaul Husna, setelah nanti pulang diadakan sholat jamaah secara bersama-sama, atau mungkin setiap pagi atau 1 minggu sekali diadakan olahraga seperti apa yang bisa membuat minat anak untuk terjun atau istilahnya senang terhadap kegiatan olahraga yang lain, sehingga nanti bisa mengangkat di SD Bakarejo 2 misalnya ada perlombaan secara tingkat kecamatan atau kabupaten, bisa anak-anak lebih senang. Nah, itu harapannya nanti Pak Anwar sebagai calon guru penggerak angkatan 11 bisa menciptakan budaya-budaya positif yang baru dan betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dirasakan bersama-sama guru yang lain sehingga nanti bisa berkembang. Dan harapannya sekali lagi jangan sampai misalnya ada permasalahan atau mungkin ada kendala, mohon nanti Pak Anwar juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan murid, termasuk dengan wali murid, dengan komite, bahkan kalau mungkin juga bisa dengan Bapak PS atau Pak Korwil diajak untuk bermusyawarah bersama-sama mengenai kemajuan-kemajuan yang atau mengenai rencana-rencana program yang akan dilaksanakan sehingga betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Itu Pak Mari. Jadi jangan lupa kita selalu berkolaborasi setiap ada permasalahan, setiap ada planning atau rencana yang harus kita laksanakan,
jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau kita bertindak sendiri akan membebani bagi Pak Anwar sendiri selalu CGP karena pekerjaannya juga sudah banyak, sehingga perlu kita bagi-bagi, kita musyawarahkan bersama rekan-rekan ya, gitu Pak ya. Ya mungkin nanti diseminasi bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan yang harapannya terakhir betul-betul bisa diimplementasikan kepada anak didik kita semua. Mungkin dari saya hanya penyampaiannya semacam itu sambutan saya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan nanti pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Dari saya apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, luar biasa penguatan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah yang intinya ada perubahan yang nyata dari sekolah setelah panjenengan nanti melaksanakan implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian bagi seorang guru adalah sebagai seorang model. Jadi tentunya sebelum kita menyuruh pada anak-anak, kita dulu harus memberikan contoh agar anak bisa meniru dan mewujudkan harapan mengenai budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan strategi kolaborasi tentunya perlu dilakukan. Stakeholder yang ada perlu kita manfaatkan agar budaya positif dapat selalu konsisten dilakukan. Untuk acara yang kedua, pemaparan dari CGP Angkatan 11 yang pertama akan disampaikan oleh Pak Anwar Hidayat mengenai budaya positif di SDN Negeri Batara 2. Tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Pak Anwar. Kami bersama yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini bisa hadir dan terkondisi sehat walafiat. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberi sabnya yang kita sampaikan kepada kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Maka nama saya Anwar Hidayat, saya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Terima kasih yang menghormati Bapak Kepala Sekolah yang lalu menjadi guru dalam CGP guru pada. Yang kedua, teman-teman dari bangsa saya hormati dan saya cintai. Langsung saja saya memiliki aksi nyata modul 1.4 yang positif. Budaya positif itu pada dasarnya ada 7, kalau bertambah 8 saya 7. Yang pertama pembawaan farma, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segala restitusi. Nah, sebelum modul ini yang positif, Bapak Guru boleh berdiri dulu sebentar. Badan kita lebih fresh lagi, lebih segar lagi karena tadi sudah lelah beraktivitas. Ya, kita hanya memutar 2 tangan. Ya. Kita buka
tangan diputar-putar berjalan jauh, tangan diputar-putar digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang lagi. Putar-putar, putar-putar, tangan diputar-putar peganglah lutut, diputar-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar, putar-putar, diputar-putar, 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 diputar ke kiri. Diputar-putar sedang bergaul, diputar-putar jauh, goyang-goyang, goyang-goyang, kita mudah mengingat yang mana. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini kita berpacu ke profil ajar Pancasila. Profil ajar Pancasila dibagi menjadi 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa, bergerak global, bergotong royong, kreatif, bernalitis, mandiri. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdurasi. Saya selama sesuai kebutuhan dari perkembangan untuk profil. Jadi sekarang mau belajar itu pokoknya ke anak kalau satu anak ya, atau namanya coach ya, jadi berfokus dari guru ya, hanya berfokus pada guru tapi tidak mempertimbangkan tentang keadaan siswa. Kalau sekarang lebih ke fokus kepada peserta didik atau murid. Nah, disiplin positif ya, bisa diartikan yaitu dinamika dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang yang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata didik dengan tidak nyamanan ya. Jadi kami eksternal dari internal karena tidak dari diri. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kalau di sini adalah dia dari dalam diri intern ya. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokongan ancaman maupun hukuman. Nah, jadi hal-hal yang baik itu tidak
hanya berlaku dari eksternal, tapi dari dalam diri atau intern, sehingga anak tersebut melakukan dengan sukarela, dengan tanpa ada tekanan dalam diri anak tersebut. Nah, disiplin positif, caranya gimana? Cara penerapan disiplin yang menggerakkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Lanjut. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara pernah dia pernah mengatakan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sasnya. Tapi sama saja kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan dengan itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep ketelatenan sikap merdeka, catatan kelima 2013 halaman 470. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Makanya kenapa generasi pada zaman dahulu orang itu hebat-hebat, karena dia mempunyai dan memiliki keyakinan yang kuat, sehingga motivasi dalam diri tersebut akan tumbuh lebih maksimal, ya. Tidak mengharapkan atau tidak tergantung dengan motivasi eksternal. Kenapa? Contoh ini, atlet para olahraga semuanya itu ada pada motivasi diri. Contoh, misalkan dia berpatunya adalah untuk menjadi juara, dia tidak akan berpikir tentang nanti dapat juara satu misalkan nih, nanti dapat uang sekian-sekian, dapat penghargaan sekian-sekian. Dia tidak pada itu, tapi dia bagaimana menjadi nomor satu dalam cabang olahraga tersebut, sehingga penghargaan itu akan mengikutinya, ya. Jadi penghargaan atau sebuah piagam atau piala itu akan didapat setelah dia mendapatkan juara tersebut, gitu ya. Lanjut. Nah, motivasi, yang adalah motivasi perilaku manusia yang timbul dari seseorang rasa atau sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, kembali atau karena peraturan. Yang kedua, menjadi yang mereka inginkan dan berdiri sendiri dengan nilai-nilai warnanya. Ini dari cara untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan juga minusnya atau segi positif negatif. Kalau segi negatif kan tergantungan satu, yang kedua tidak berjangka lama, hanya sementara. Lanjut. Motivasi perilaku yaitu untuk dari tidak nyaman atau hukuman, untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Itu terus adalah kategori eksternal, untuk menjadi yang mereka kan seperti tadi, diri sendiri nilai-nilai yang mereka punya. Nah, kalau ini eksternal ya. Internal, motivasi yang kedua adalah motivasi internal yang datang dari sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan
berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kalau ada tumbuh motivasi dari internal itu eksternal biasanya akan lebih lemah karena dia tanpa disuruh dia sudah melakukan kegiatan tersebut. Kalau kita sekolah harus disiplin tepat waktu. Kalau kita tanamkan pada diri kita sendiri 10 minimal 5 menit harus sudah berada di tempat tersebut, entah itu di sekolahan atau di bandara. Kalau kita di bandara telat 5 menit tetap ditinggal. Tapi beda kalau di sekolah, walaupun ditinggal tapi tetap ada toleransi, ya, karena proses pembelajaran. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal karena berasal dari bukan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, misalkan ini kita berpacu ke peraturan pertandingan. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti tersebut. Kenapa? Karena itu sudah jadi keputusan dari atasan dan dimusyawarahkan sebelumnya. Tapi kalau di dalam kelas, peraturan kelas itu biasanya sepihak, dibikin sepihak, tidak berdiskusi dengan murid, bahkan kadang hanya internal beberapa guru tersebut yang melakukan membuat peraturan tersebut. Ya. Lanjut. Nah, ini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Ini keseluruhannya banyak sekali, dari nilai kepedulian, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih. Ini sama kan, ya. Tangguh, tenggang rasa, gotong royong, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, keterampilan sampai dengan ketegasan dan pengertian. Ini yang terakhir. Ini pasti ada dalam nilai-nilai kebajikan kita sehari-hari. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman dan penghargaan tadi. Ya, kalau kita berpacu dengan hukuman, ciri-cirinya adalah diantara menyakitkan, ya, walaupun tidak melukai. Contohnya pada saat kita diperintah atau dibentak ibu guru atau teman kita, walaupun itu tidak terluka tapi sakit di dalam hati, ya. Yang kedua, tidak nyaman. Perasaan ini akan timbul, nah, entah itu sesama murid atau murid dengan guru, atau teman secara teman sejawat, ya. Yang kedua, keempat, memaksa, ya. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Ini semuanya berkaitan, ya, tentang globalisasi hukuman. Kalau kita bisa membedakan dengan penghargaan, itu penghargaan tidak efektif. Kenapa? Itu adalah pendek. Kedua, merusak antar siswa. Sifat iri itu akan timbul antara satu lain karena ada perbedaan. Yang ketiga, mengurangi kekuatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, menghukum sistem pengingatangan. Itu juga kadang di sekolah kita ada untuk belum merdeka sekarang sudah dihapus, sehingga tidak ada ketimpangan. Biasanya itu karena di situ ada paradigmanya. Misalkan ada anak yang cerdas, itu biasanya cenderung dia cepat bosan dalam penjabaran bapak ibu guru. Apalagi kalau anak-anak sudah tahu apa yang telah dijelaskan, itu biasanya anak-anak akan cari yang lebih menarik lagi.
Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Apa konsekuensi? Yaitu penguatan hanya jangka pendek atau monitoring terus-menerus. Murid menghormati peraturan. Tadi ya, ini peraturan yang dibikin di sekolahan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. 4. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. 5. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang paling penting adalah di restitusi ini. Jadi konsekuensi dan restitusi ini sangat penting karena ini berkelanjutan, kedepannya akan menimbulkan hal yang positif, ya. Tanpa ada diskriminasi atau menindas. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Kalau fisik, semisal pada saat jam olahraga, ini lihat kondisinya juga, tidak harus. Misalkan nih, hukuman fisik misalkan pada jam olahraga kok disuruh berdiri di tengah lapangan dan menghormati bendera, itu juga termasuk hukuman. Tapi kalau dia terlambat 5 menit misalkan, dia diminta bapak atau ibu guru pengajar olahraga itu mengelilingi lapangan, biasanya itu sudah masuk kategori pembelajaran PJOK. Contohnya dalam pemanasan, itu bisa diartikan dengan pemanasan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya di sini konsekuensi itu akan muncul setelah kita membuat kesepakatan kelas. Apalagi kurikulum merdeka, kalau dulu peraturan kelas, sekarang sudah diubah menjadi kesepakatan kelas. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu yang awal baik merubah menjadi hal yang positif atau lebih baik, dan perasaan itu akan tumbuh dari dalam diri. Jadi seorang tersebut menjadi monitoring atau manajer dirinya sendiri. Selanjutnya, ini ada beberapa kuis atau tebakan. Contoh yang pertama, membersihkan coretan dibuat di menulis. Kira apa hukuman konsekuensi? Tahu alasannya boleh? Siapa? Ya, dari pertanyaan membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, karena awal mula dari kita pembelajaran awal, ya, kita membuat kesepakatan bersama siswa. Di sana kan ada
kebersihan ya. Jadi buat kebersihan. Nah disitulah kita dengan adanya kesepakatan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mencoret-coret, yang entah coret-coret tembok ataupun meja atau kursi, maka konsekuensinya ya itu tadi harus membersihkannya. Itu Pak. Terima kasih. Selamat kali. Benar sekali, ini adalah konsekuensi seperti apa yang Pak Tony tadi katakan. Kalau Pak Tony tadi benar ada sepakaran kelas tentang kebersihan, tapi kalau saya menggarisbawahi hanya menambahkan sedikit dari Pak Tony tadi adalah nilai tanggung jawab. Nah, jadi siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Nah, lanjutnya pertanyaan yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman, benar atau salah coba? Ya, benar ya. Jadi adalah hukuman. Pertanyaan yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kata masuk dalam kondisi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena mencoret-coret atau tugas teman yang telah dicoret, kertas tugas teman. Ya. Yang keempat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Hukuman, boleh dijelaskan Bu Rama? Untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat, mencatat 100 kali kalimat dalam buku mungkin ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya ini termasuk hukuman karena lebih ke bersifat fisik, jadi dia nulis sampai capek, lama-kelamaan peserta didiknya kan merasa jengkel sama bapak ibu nih. Allah Pak Anwar ini lapo tak kesel kalau nulis terus, mesti kan bocahnya jengkel loh. Padahal itu kan belum tentu sudah dilakukan kesepakatan kelas antara guru olahraganya dengan muridnya. Karena belum ada kesepakatan, ujuk-ujuk dikai hukuman kayak mana mesti bocahnya beruntung. Allah aku mungkin males, namun aku gambar pelajaran olahraga. Beda lagi kalau misalnya sudah bikin kesepakatan bersama antara muridnya dan bapak gurunya pada waktu pelajaran olahraga. Misalnya ketika sudah buat kesepakatan bersama, ketika telat masuk pelajaran olahraga 10 menit, karena biasanya kan kalau pelajaran olahraga jadi baju dulu kira, kok malah dolanan dewi di kamar mandi ora berber balik nih. Balik-balik pas pelajaran. Nah itu sudah ada kesepakatannya. Misalnya membersihkan halaman sekolah, nanti imbal baliknya sekolahan lingkungannya menjadi bersih, nyaman untuk pelajaran olahraga dan sudah disetujui bersama dengan muridnya. Makanya kalau seperti itu muridnya akan merasa legowo untuk melakukan konsekuensi yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu Rama. Kita lanjut ke yang kelima, murid diminta untuk mumpar lapangan 3 kali karena terlambat 5 saat jam olahraga. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ya. Ya, Bu. Nah, kita masuk ke yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih.
Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, selanjutnya, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat filosofis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kayak pakaian, terus tempat tinggal, itu juga kebutuhan bertahan hidup. Kalau untuk cinta dan kasih sayang, dan rasa terima kasih adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada guru. Nah, di sini cinta kasih sayang itu biasanya ditujukan, misalkan saya berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan ayah dan ibu yang mengantar ke sekolah. Lanjut, penguasaan. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Nah, penguasaan itu adalah suatu yang melakukan dengan terampil. Nah, seperti orang terampil, jadi dia menguasai, ya. Sehingga itu biasanya muncul dari kebiasaan-kebiasaan dan timbul dari dirinya sendiri. Jadi dia orangnya biasanya lebih fokus dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Kalau kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, di sini kesenangan itu setiap manusia itu pasti memiliki rasa kesenangan, ya, karena saling melengkapi dengan antara kesenangan dengan kesedihan. Kenapa saling melengkapi? Karena di dunia ini tidak ada yang searah, semuanya pasti ada dua arah, sehingga ada timbal balik. Jadi antara ketika ada yang baik dan buruk, ada senang dan sedih, susah dan mudah, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kesenangan biasanya misalkan Pak Anwar diberikan suatu penghargaan dari kabupaten, nah itu adalah dia akan tumbuh rasa kesenangan, dia bisa mengucapkan atau lewat tindakan. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kebebasan adalah dia bisa memilih melakukan tidak konteks kebijakan, ya, tidak harus keluar di normalnya. Nah, ini ada beberapa kuis, ya. Yang pertama, aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, ini tanda seru. Nah, kira-kira ini masuk dalam kategori apa? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, semangat. Nah, ini dibaca sini aja. Kesenangan. Ya, karena
Aku senang. Nah, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini masuk kategori yang mana? Kebutuhan dasar yang manusia yang mana? Nah, oke. Kalau untuk kalimat ibu kejar aku karena ibu sayang aku, menurut saya ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang bagian nomor 2, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kasih sayang? Karena bu, tolong bu kejar saya. Ibu guru, karena ibu guru sayang aku, dia butuh dikasih sayang, dia butuh diterima. Berarti aku kira bu muridmu, tolong bu aku dikejar, ayo main-main sama aku bu. Dia tuh pengen diterima, pengen disayang bapak ibu gurunya. Orang kok angkat, ayo, coba misalnya Reza ini dijipui, apa kotorannya tempat dibuang di kamar sampah. Jangan seperti itu kalau jadi bapak ibu guru. Jadi ayo nak, Mas Reza, minta tolong tempat sampah-sampahnya dibersihkan, ditaruh di tempat sampah. Nanti Bu Guru bantuin, Bu Guru kerja bareng sama Mas Reza. Kalau seperti itu dia merasa, oh berarti Bu Guruku, Bapak Guruku ini sayang karena aku. Jote aku diiwangi, orang mau dikomentok. Nah kalau seperti itu berarti muridnya ingin merasa diberi kasih sayang, merasa diterima sebagai murid di sekolah oleh bapak ibu gurunya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua, aku hebat dan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini masuk kategori yang mana? Kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Penguasaan karena dia memberikan perintah. Ya. Apalagi di sini ada kata aku hebat kan. Nah, di situ ya. Lanjut, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, aku bosan berarti anak tersebut menunjukkan bahwa ya kebebasan. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini khusus perempuan loh ya, bukan yang laki-laki. Ya. Alhamdulillah di sini ada yang tidak pakai kerudung. Ada. Nah, Pak Anwar sering lihat itu kalau habis pulang sekolah mesti lihat terus itu. Nah, ini masuk kategori apa? Kasih sayang. Nah, yang terakhir ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Ini bisa berbagai kebutuhan dasar. Nah, yang pertama apa? Kesan karena bersenandung. Nah, yang kedua bisa kemudian yang ketiga penguasaan kepada bapak ibu guru ya. Nah, ya. Ini posisi kontrol ini adalah pembelajaran yang kelima tadi. Itu juga ada 5 sama. Nah, kebutuhan hidup ya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, kalau ini 5 masih sama, yaitu penghukum, teman, perbuatan merasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memiliki posisi kontrol dari seorang guru. Ya, entah itu 1 sampai 4 atau sekarang sudah ditambah 1 sampai 5.
Ya. Jadi ada yang tahu posisi kontrol penghukum? Oke, boleh tahu siapa yang mau maju? Ya, karena di sini adalah kebebasan temanya. Jadi boleh berpendapat siapa? Monggo kata nih. Kalau penghukum itu apa ya, seseorang yang melakukan perbuatan berbentuk ada hubungan dengan fisik, hukuman fisik. Jadi seorang guru itu salah satunya yaitu tadi penghukum yang menggunakan fisik. Terima kasih Pak Andi. Oke, penghukum ini adalah yang dilakukan atau searah atau tanpa persetujuan dengan murid. Ya, tadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Tony. Ya, bisa dengan fisik, bisa dengan kata-kata, lewat kata-kata. Jadi nanti fikisnya kena kalau kita menggunakan kata-kata. Misalkan kita menjas anak tersebut dengan kata-kata kasar, itu pasti anak tersebut masih teringat. Bahkan kalau dia luka hatinya bisa sampai lulus sekolah atau sampai dewasa bisa masih tetap ingat. Ya. Nah, posisi kontrol penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lanjut, posisi kontrol seorang guru, misalkan kita menjadi seorang teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini dalam konteks ini sebagai teman ini juga ada kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau kekurangannya anak etika atau menghormati itu akan lama-lama akan berkurang, ya. Sehingga masih kurang efektif karena tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, jadi kata-kata pemantau yaitu posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya, yang ada di sekolahan atau di kelas. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah yang terakhir, manajer. Nah, ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Nah, upacara ini objektif, ya. Jadi ini ada 3 hukum, yaitu patuhi aturan sekolah. Awas, nanti kamu mendapatkan hukuman. Ayo, mana berdiri buat barisan. Yang kedua, buat rasa bersalah. Itu sudah berapa ibu guru bilang, ibu guru lewat dapat buang. Teman, ayolah nak, dengan seperti itu kamu harus tertib. Nah, jadi itu pemantau, yaitu sebagai pemantau. Yang keempat, kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya? Ya, ini pemantau berarti ibunya melihat adanya, ya, tapi tidak. Ini berdasarkan aturan yang ada di sekolah biasanya. Kalau pemantau, jadi mengkaitkan dengan peraturan sekolah, tidak tentang keyakinan atau konsekuensi tadi. Nah, yang kelima adalah manajer.
Nah, biasanya kalimat tersebut adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Berarti ini menanyakan kembali pada diri anak tersebut. Maka anak tersebut akan timbul dan akan merasa bersalah dan akhirnya dia akan timbul cara untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, lanjut. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini boleh speaking dulu sebentar. Yuk kita duduk aja, tidak apa-apa. Tapi kita berhitung. Ya, permainannya adalah berhitung. Jadi nanti kalau kita berhitung angka ganjil misalkan 3, 6 dan 10 ya ganjil. Apa? Tiga angka aja yang saya sebutkan nanti 3, 6 dan 9. Nanti kan berhitung 1, 2, misalnya 3 itu dia tidak berhitung. Nah, itu boleh nanti bertepuk tangan atau bergoyang-goyang boleh. Yang penting sesuai dengan ekspresi kalian. Nah, kalau nanti dia yang mau berhitung misalkan habis 4, 5 terus bilang 6, berarti dia yang memimpin SBI kedua. Ya. Tiga angka yang saya sebutkan 3, 6 dan 9. Oke, boleh berhitung. Contoh dulu ya. Misalkan 1, 7. Nah, gitu ya. Kalau saya malah jadi ikutan. Ya. Ya, hitungannya sampai 10. Ya. Kalau sampai 20 bingung deh. Karena ada yang 16. Oke, lamaan ya. Oke, dari Bu Rahma berhitung mulai. 1, 2. Oh, saya tidak ikut ya. Akhirnya saya ikut tadi. Oke, boleh diulangi lagi. Berarti saya tidak ikut ya. Ya. Akhirnya saya ikut tadi. Yo, boleh dihitung dari Mas Bintang. 2, 4, 5, 7, 8, 10. Oke, terima kasih. Masih fokus semua. Berarti semuanya masih fokus ya. Jangan bermain jari-jari nanti agak susah saya. Oke. Nah, jika kita dikasih pertanyaan ini, kira-kira mana yang kita akan pilih untuk akan dalam lingkungan sekolah? Kenapa tidak memilih peraturan kelas? Peraturan kelas sudah dulu, Pak. Nah, itu. Mau pilih keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas lah. Peraturan kelas tuh udah jadul dari zaman dulu kita sekolah-sekolah. Waktu SD, SMP itu peraturan kelas karena tidak ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Jadi dulu cuma ditata tata tertib sekolah. Mau nggak mau murid rasu tidak setuju terus mengikuti aturan itu. Padahal tidak ada kesepakatan guru dengan murid. Menurut Dewan itu harus mengajar murid sesuai dengan zaman, sesuai dengan kodrat zamannya. Sekarang sudah modern, sudah pembelajaran menggunakan paradigma baru. Peraturannya kita ubah menjadi keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini dilaksanakan atas kesepakatan legowo antara guru dengan muridnya. Ketika kita melanggar, muridnya melanggar, sudah ada konsekuensinya yang disepakati. Jadi kalau ada yang melanggar, tidak akan merasa gerundel di belakang. Allah, aku nganu melanggar tidak mengkongkon Pak Anwar bersih-bersih, padahal itu orang kesepakatan yang mingguan kelas. Nenek sudah misalnya tadi mencoret-coret bapak tulis disuruh membersihkan, itu kan sudah kesepakatannya. Jadi dia legowo, tidak merasa sakit hati muridnya.
Terima kasih Ibu Rahma. Ya, kita jadi ini kita setujui adalah keyakinan kelas ya, tidak peraturan kelas ya. Nah, ini menurut saya adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas atau sekolah biasanya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini apalagi sekarang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu wali kelasnya berbeda-beda, makanya ada keyakinan kelas, tidak hanya keyakinan sekolah. Ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, berarti maknanya luas, yang mudah diingat, dipahami, yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembuatan kelas, keyakinan kelas dan sifat abstrak yang tulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi di sini sesuai dengan kondisinya. Kenapa? Karena di setiap daerah, di setiap lingkungan itu berbeda-beda. Beda kalau kita di perdesaan sama perkotaan itu juga beda. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap anak ini kan di dalam kelas guru hanya ada guru dan siswa. Jadi setiap anak itu bebas mengutamakan pendapatnya sehingga keyakinan tersebut akan disetujui dan dilaksanakan sehingga tidak ada rasa yang tidak enak timbul ke belakang kemudian hari. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tentunya keyakinan kelas itu pasti berbeda dari kelas 1, apalagi naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, itu pasti ada perbedaan, juga ada persamaan. Selama positif, kegiatan tersebut positif dan mudah dipahami dan dilakukan anak tersebut, itu tetap dipertahankan. Tinggal kita menyesuaikan kondisinya. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, menghargai teman. Ini yang saya buat ya, menghargai teman. Yang kedua, berbicara baik dan sopan dalam pembelajaran saya. Yang kedua, tertib saat pembelajaran. Yang kelima, memakai pakaian olahraga saat pembelajaran. 6. Ganti baju setelah pembelajaran olahraga. 8. Hadir tepat waktu. Terakhir, memiliki jiwa sportivitas tinggi. Kenapa jiwa sportivitas tinggi saya ini tekankan? Karena apalagi saya mengajar di kelas 1, 2, dan 3. Itu jiwa namanya perlombaan atau persaingan tersebut biasanya itu tinggi. Tapi mereka banyak yang tidak memiliki masih kurangnya menerima kekalahan, ya, menerima kekalahan. Jadi makanya saya mengusung nilai sportivitas, berarti menerima kekurangan,
menerima kemenangan itu dengan lapang dada. Oke, lanjut. Nah, segitiga restitusi penyelesaian masalah. Ya, di sini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip perbuatan kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal dan ke identitas sukses. Nah, biasanya kata-kata yang muncul dalam sini untuk menstabilkan adalah tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ya, kita bisa menunaikan ini. Jadi dia memiliki keinginan yang timbul dari dalam diri. Kemudian validasikan yang. Nah, ini cara mana beberapa kalimat dapat diberikan pada tersebut. Misal, punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kami mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap baru. Ya. Selanjutnya, saya mengenai kelas. Keyakinan kelas yaitu mengkajikan pertanyaan makna untuk muncul motivasi trik. Ya, itu yang berikutnya adalah yang dari ya. Biasanya yang disebut adalah apa yang kita percaya, apa nilai umum yang kita sepakati. Yang ketiga, apa benar tentang kalian kita. Jadi dia yang harus mengaitkan dengan keinginan atau yang setelah diberi. Restitusi tidak akan bisa kemudian bahwa melihat aturan adalah yang tapi dalam restitusi juga memahami bahwa setiap pasti akan melakukan di waktu tertentu. Bagaimana? Lalu kemudian satu itu masih salah siswa kelas 6 SD Negeri Bangladesh itu tidak mengumpulkan tugas dikarenakan asik main HP sampai pukul 12 malam hingga lupa mengerjakan tugas BCOK. Nah, jadi ini adalah gambaran kemarin pada kasus demonstrasi. Kita lanjut saja. Yang kedua adalah Najwa, ya, merupakan siswa SD Negeri Bangladesh Guntur. Untuk yang memiliki permasalahan belajar, Najwa sering terlambat masuk ke kelas, bahkan dia sering tidak berangkat ke sekolah. Setelah dilakukan restitusi, Najwa sering tidak berangkat itu karena tidak mengerjakan PR pada malam hari dan tidur terlalu malam, kurang pengawasan orang tua karena berangkat kerjanya terlalu pagi sehingga ia tidak ada yang membantukan. Ya. Nah, ini saya mengambil ini apa? Ini adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, jadi seorang hanya dan setiap orang itu memiliki kesalahan. Tapi bagi setiap kesalahan tersebut pasti ada alasannya. Setelah alasannya, kita cari solusi tersebut dan mengenai keyakinan. Ini adalah contoh terus, ya. Ini sudah yang ini contoh dokumentasi beberapa yang ada di sekolahan kita, yaitu budaya positif. Sebelah sini itu keyakinan kelas. Terus yang ini masuk makan bersama untuk memberi gizi karena banyak sekali anak-anak sekarang yang masuk dalam kategori garis stunting. Yang ini 5S. Salam, Pak, senyum, dan yang lain. Jangan salah. Yang ini adalah doa sebelum masuk kelas. Jadi kita biasanya membaca Asmaul Husna di halaman bareng-bareng dipimpin bergiliran dari kelas 6 nanti sampai kelas 4. Bahkan nanti kalau adik kelas berani biasanya berani maju ke depan memimpin, itu adalah menunjukkan kemandirian. Itu
Itu contoh yang belum jadi ini, Pak. Nah, sebelum selesai, mungkin saya akan membacakan puisi. Nah, kalau kelihatan ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama peran guru penggerak. Kami guru penggerak. Kami guru penggerak siap membawa perubahan, menjadi pemimpin pembelajaran untuk mencetak pemimpin masa depan. Kami guru penggerak tak sungkan berbagi ilmu, menjadi coach bagi sesama guru demi pendidikan yang lebih maju. Kami guru penggerak harus dapat menciptakan sinergi, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi tujuan kami, agar mereka menjadi pribadi yang mandiri. Kami guru penggerak tak mungkin dapat berjalan sendiri. Kolaborasi mutlak harus dijalani, memudahkan kita dalam meraih mimpi. Kami guru penggerak menggerakkan komunitas praktisi. Bersama kami membangun motivasi, mewujudkan merdeka belajar di negeri ini. Terima kasih. Cukup sekian, mungkin ada tanggapan dari teman-teman atas presentasi saya. Siapa tadi? Enggak? Ya, terima kasih untuk penguatan saja Pak ini. Dari ketujuh tadi ya, dari konsep inti budaya positif yang dipaparkan tadi sama Pak Anwar, semuanya baik, tapi ada yang paling baik buat saya itu, yaitu tentang konsep disiplin identitas yang tadinya gagal menjadi konsep sukses, menjadi sukses, gitu ya. Yang tadinya gagal menjadi sukses. Contoh tadi yang ada pada diri seorang guru yang tadinya penghukum, ada anak membuat kasus atau kesalahan, guru itu langsung bertindak memberikan hukuman, gitu ya, baik itu fisik ataupun ucapan yang keras atau kasar. Jadi dengan adanya sosialisasi ini untuk kedepannya, jadi seorang guru ini bukan sebagai guru sebagai penghukum. Jadi diambil kesuksesannya dalam istilah sekarang itu guru itu malah menghambanya itu kepada anak. Jadi apa yang punya pada diri anak kita angkat, kita tumbuhkan, dan kita sukseskan. Jadi intinya yang gagal tadi menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Terima kasih kami atas tanggapannya. Semoga apa yang saya bahas tadi yang baik kalau diambil dan isi bapak-bapak di anak kita diterapkan di SD kita. Semoga karena di Jaya lagi lebih cepatnya akan menciptakan generasi berprestasi ya, gitu ya. Oke, saya untuk pemaparannya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu buat Pak Anwar. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya yang selaku moderator, dan ini menguatkan lagi sedikit buat kita semua supaya siswa guru sekolah akan lebih lagi ke depannya. Jadi dengan tadi pemaparan sama Pak Anwar ada konsep inti, ada 7 ya. 7 konsep inti dari budaya positif. Kita ambil hikmahnya. Ternyata seorang guru itu tidak boleh menghukum siswa. Yang kedua, dengan ada kasus itu guru ini harus tadi dengan namanya restitusi, ada mengidentifikasi dulu kesalahan siswa, lalu mencari solusinya supaya kasus itu tidak terulang. Itu bagaimana? Dari
Yang ketiga itu yaitu keyakinan kelasnya. Jadi dengan keyakinan kelas ini yang sudah sepakati bersama supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan itu, berarti dengan ada solusi, berarti kita harus lebih baik ke depannya. Tidak harus tidak boleh terulang lagi dengan kasus yang seperti itu. Mungkin itu dari hasil pemaparan pertama kita ambil faedahnya, kita ambil manfaatnya, karena waktu yang sudah cukup, ya waktu yang sudah siang ini. Jadi saya cukupkan sekian dengan penutup bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri suatu pembuat acara, bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.